Halo, ketemu kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengetikan atau penyusunan skripsi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ini kadang-kadang sering diabaikan dan dianggap tidak perlu, padahal ini adalah hal yang penting karena berhubungan dengan kerapihan penulisan Anda. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah cara penulisan. Nah, ini cara penulisan ini saya jelaskan di sini adalah cara penulisan yang biasanya ditentukan oleh sebuah kampus. Nah, ini saya ambil salah satu contoh seperti ini. Biasanya apa saja sih yang harus dipenuhi ketika Anda mengetik skripsi di kampus Anda? Yang kedua adalah cara memberi nomor halaman. Nah, karena nomor halaman di skripsi itu berbeda dengan cara penulisan biasanya. Ada halaman di bawah, ada halaman di atas, ada halaman berangka berhuruf I, ada yang pakai angka. Yang terakhir saya ingin jelaskan adalah cara membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint di sini yang dimaksud adalah PowerPoint seperti ini, karena ada yang kemarin ada yang bertanya minta dijelaskan membuat PowerPoint seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian pertama ya, cara mengetik yang rapi dan sesuai aturan kampus. Nah, biar mudah saya di sini akan menjelaskan sambil mencontohkan ya, seperti apa cara mengetik yang sesuai dengan kampus tersebut. Oke, kita buka dulu Word-nya ya. Yang pertama adalah menentukan ukuran kertas. Nah, ukuran kertas di sini ditentukan adalah kertas A4. Kita pilih jenis kertasnya A4. Ini tinggal ke menu layout. Terus pilih size. More paper size yang ini pilih. Ini pilih oleh Anda. Ini ada beberapa pilihan di sini. Anda pilih yang A4 karena ada kertas juga yang letter legal, ada seperti itu. Nah, Anda pilih yang A4. Oke, klik A4-nya lalu oke. Itu untuk jenis kertasnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah batas kiri kanan sama atas bawahnya. Nah, biasanya untuk skripsi itu atas itu 4 cm, bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Nah, cara untuk mengatur ini adalah seperti ini. Anda ke menu layout, lalu ke size kayak tadi, lalu ke paper size. Nah, Anda pilih yang ini margin ya. Klik margin. Nah, di sini kita atur di sini. Top ini atasnya berapa senti? 4 cm tadi ya. Bawahnya kita 3 cm, sebelah pinggir kiri 4 cm. Nah, ini 3 cm. Setelah diatur seperti ini, kita tekan OK. Nah, jadinya nantinya itu pengetikan kita itu untuk atasnya antara kertas sama huruf itu sekitar 4 cm. Untuk pinggirnya dari sini ke sini itu 4 cm, dari sini juga 3 cm, lalu ke bawah nanti 3 cm. Itu cara pengaturan data kiri, batas kiri kanannya sama atas bawah. Yang selanjutnya adalah spasi. Nah, ini spasi yang digunakan 2 spasi. Ini bisa aja di kampus yang berbeda bisa 1,5. Saya contohkan ini 2 spasi. Caranya gimana kalau mengatur 2 spasi? Tinggal diklik di sini, lalu tekan, jangan dilepas ya kalau mouse keyboard biasa, lalu tekan angka 2. Ini spasi 2. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah jenis huruf yang digunakan, Times New Roman ukuran 12. Nah, untuk mengatur jenis huruf di sini kita pilih yang home. Oke, setelah tampil itu di sini ada tampil Calibri body ya. Nah, ini kita ganti menjadi Times New Roman. Caranya tinggal diklik. Ada pilihan Times New Roman. Anda klik Times New Roman,
ukuran hurufnya berapa tadi? 12. Nah, ini rubah 12. Nah, nantinya ini sudah otomatis Times New Roman 12. Oke. Dan yang terakhir di sini biasanya adalah rata kiri dan kanan. Nah, untuk rata kiri dan kanan maksudnya contoh seperti ini. Nah, ini rata kiri dan kanan. Jadi tidak rata sebelah kirinya tapi kanan tidak rata, atau ratanya di tengah doang. Nah, ini cara pengaturan rata kiri kanan. Kita tinggal ke home. Di sini ada pilihan. Ini untuk rata kiri saja, ini rata tengah, ini rata kanan saja, ini rata kiri kanan. Klik rata kiri kanan yang ini. Nah, nantinya ketika nanda itu dari sini ke sini itu akan rata. Oke, saya contohkan cara misalnya mengetik sebuah bagian di skripsi, yaitu pendahuluan yang latar belakang sama rumusan masalah. Nah, biasanya kalau bab 1 pendahuluan tulisan seperti itu berada di tengah ya. Untuk latar belakang sama rumusan itu rata kiri kanan. Saya contohkan ya, misalnya. Nah, untuk ke tengah, rata tengah bisa kita dengan Ctrl E, jangan Ctrl terus pijit E. Ini udah ke tengah. Terus kita tebalkan biasanya karena latar bab 1 itu tebal ya. Kita tinggal pijit Ctrl, tekan B. Ini jangan dilepas ya kontrolnya ya, kalau lagi melakukan seperti itu. Nah, untuk antar garis antara judul tadi sama huruf A latar belakang itu pakai enter 1 kali. Nah, karena latar belakang di pinggir kiri, kita tekan kembali justify ya, kayak tadi ke sini ya. Nah, biasanya tampilan ketika kita mengetik A latar belakang seperti ini akan tampil seperti ini. Nah, kita jangan buang B-nya, tapi kita ketik asal aja dulu. Biasanya saya lakukan seperti ini agar pengaturan kelanjutannya tidak susah. Nah, ini kan harusnya ratanya itu di pinggir ya. Kita rubah ratanya ke pinggir. Ke pinggir sini, dari sini itu harusnya di sini. Cara merubah ke pinggir itu di blok. Terus ke layout, ini menu layout. Nah, terus ini labnya kita rubah ke 0, jangan seperti ini. Nah, udah seperti ini, klik di belakang sini, kita enter, kita buang B-nya, lalu boldnya kita buang juga karena ini kan bold ya, masih menyala. Nanti kalau Anda ketik ini tebal tulisannya, kita buang boldnya. Mulai kita mengetik di sini, saya contohkan misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini nanti hasilnya. Nah, lalu di sini tuh saya ingin menjelaskan juga kalau alinea itu ada yang rata seperti ini, ada yang alinea menjorok. Nah, rata-rata ketika diminta alinea menjorok itu misalnya 6 ketukan, ini rata-rata seperti ini. Dipijit spasi seperti ini, 1 2 3 4 5 6. Padahal ini ada cara yang lebih mudah dan nantinya otomatis. Kita kasih contoh misalnya di sini ketukannya 6 ya, kita lihat ini nih,
Nah, ini kita pindahkan yang atasnya ke sebelah sini, kira-kira 6 ketukan. Saya contohkan seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, nantinya di alinea selanjutnya itu akan otomatis sendiri. Misalnya seperti ini. Nah, ketika kita ketikkan ini akan otomatis sendiri. Nah, itu kalau cara pengetikan di kampus seperti itu. Namun ada yang terlewat, yaitu pengaturan layout tadi. Nah, layout ini rata-rata kalau tampilan awalnya layout itu ada 8, padahal harusnya kita rubah menjadi 0. Ini akan lebih rapi pada penulisan kita. Caranya kita blok, lalu kita ke menu layout. Nah, di menu layout ini ganti afternya jadi 0. Ini kan 8 ya, ganti jadi 0. Nah, hasilnya akan rapi seperti ini. Itu teknik cara pengetikan. Ini sesi pertama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sesi kedua, cara pemberian nomor halaman. Nah, cara penomoran halaman seperti ini ya. Jadi untuk judul tidak pakai ada nomor, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan yang lainnya itu pelengkap depannya itu halaman I1, I2, I3 dan selanjutnya. Nah, untuk bab 1 sampai bab 5 ini untuk halaman bab 1 di bawah, yang selanjutnya di atas. Tapi kalau ketemu bab 2 misalnya ada tulisan seperti ini, di bawah lagi lalu ke atas lagi. Nah, yang terakhir nanti daftar pustaka tidak dikasih halaman. Cara membuatnya saya contohkan seperti ini. Saya misalnya udah punya satu file skripsi. Nah, dalam satu file ini kita harus bagi-bagi terlebih dahulu skripsi ini menjadi beberapa bagian. Misalnya halaman judul, halaman kata pengantar dan daftar isi bagian selanjutnya, terus bagian bab 1, bab 2, bab 3 sama daftar pustaka. Nah, ini kita harus bagi dulu. Cara membagi satu file agar halamannya nanti otomatis seperti ini. Pertama klik di bagian kedua ya. Ini kalau judul kita tidak dibagi, ini klik di awal kata pengantar, lalu kita ke menu layout. Setelah ke layout kita pilih break. Ini ya, pilih break, lalu pilih next page. Sudah itu kita ke bab 1 sama layout, break, next page. Bab 2 juga gitu di awalnya, layout, break, next page. Bab 3 klik di depan ya, ingat di depan, layout, break, next page, dan terakhir kata daftar pustaka ya, layout, break, next page. Nah, kita lihat skripsi kita ini udah berapa bagian. Lihat kalau kita klik di atas ya, ini bagian ke-6, ini bagian ke-5. Jadi nantinya halaman yang atas ini sama ini akan berbeda. Juga sama halnya sama yang ini. Nah, ini sama ini nantinya akan berbeda. Ini tidak berhalaman, ini bisa berhalaman. Udah terbagi seperti ini, kita rapikan antara yang dikasih nomor halaman sama yang tidak. Nah, karena di sini misalnya kita mulai yang pertama ya, kata pengantar. Karena di sini penomoran halaman kata pengantar sama judul itu berbeda, kita atur seperti ini. Pertama klik link to previous, terus go to footer ini diklik juga, terus link to previous seperti ini. Ini lakukan di halaman tersebut, terus di bab 1 juga lakukan seperti itu. Nah, namun kalau di bab 1 dan bab 2, bab 3 karena di sini berbeda antara halaman pertama sama halaman selanjutnya,
kita klik centang different page yang atas ya. Sudah itu kita juga perlu lakukan ring to preview sama foto footernya ya. Nah, untuk bab 2 ini selanjutnya kita hanya tinggal mencentang different page. Bab 3 juga sama, different page. Nah, yang selanjutnya ini di halaman daftar pustaka kita kembali link to previous, go to footer, link to previous. Kita sekarang bikin halamannya ya. Singkat kan sebenarnya cara bikin halaman. Nah, untuk halaman pertama di sini adalah halaman I. Kita ke desain, terus ke page number. Karena nomor halamannya di bawah, kita pilih bottom page. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bawahnya sebelah kiri, tengah, kanan. Kalau kita yang tengah, kita klik yang kedua ini. Nah, biasanya muncul itu halaman 2. Nah, kita rubah ini karena ini I, kita ke format page number. Lalu kita pilih di sini nomornya nomor 1. Formatnya adalah I. Nah, hasilnya akan seperti ini, I1, I2. Ya, bedakan jadi judul tidak bernomor halaman. Yang bernomor halaman itu adalah kata pengantar sama daftar isi. Nah, selanjutnya untuk yang bab 1 karena halamannya di bawah, kita klik di bawah sini, di bawah halaman, terus masuk ke desain, page number, terus ke bottom. Kita pilih karena yang tengah aturannya, kita klik yang tengah ini. Nah, biasanya ini juga tampilnya angka 3 seperti ini. Kita rubah juga nomornya ke page number, format page number. Kita mulaikan dari 1, lalu oke. Nah, bab 1 itu udah nomor 1. Nah, selanjutnya setelah bab 1 misalnya halaman keduanya, itu halamannya di atas. Nah, caranya tinggal klik di sini. Terus ke layout tadi, ke desain. Terus ke page number, kita di atas pilih top of page. Nah, yang sebelah kanan karena biasanya di sebelah kanan atas ya. Terus oke. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Halaman 1, halaman 2. Nah, yang selanjutnya halaman 3, halaman 4. Yang selanjutnya ini karena ada babnya halaman 5 dan selanjutnya tidak ada babnya halaman 6 di atas. Nah, untuk daftar pustaka tidak ada nomornya. Nah, ini cara penomboran yang mudah. Karena banyak penjelasan tapi kadang-kadang terlalu sulit dipahami, makanya saya bikin yang lebih mudah seperti ini. Itu untuk cara penomboran. Itu berarti sesi kedua ya, poin kedua yang saya jelaskan. Dan yang terakhir di sini saya ingin menjelaskan cara membuat PowerPoint yang bagus yang seperti ini. Nah, untuk cara membuat PowerPoint ini sebenarnya penggunaan link pada PowerPoint. Misalnya saya contohkan di bagian penting di sini, apa sih link yang mana yang penting biar kita bisa misalnya seperti ini. Dari ketika kita tampilkan seperti ini, dari halaman ini ketika kita klik angka 1 ini akan menuju ke sini. Dan ketika kita klik angka 1 ini, kita kembali ke halaman awal seperti ini. Nah, ketika diklik nomor 2, kita tampil yang judul ini, penomoran halaman. Ketika klik angka 2-nya, kita balik lagi ke sini. Begitu juga nomor 3 ini. Oke, nah ketika saya tutup penting tadi kan jadi keluar ya. Nah, keluar seperti ini. Nah, saya akan contohkan cara pembuatannya ya. Nah, yang pertama adalah misalnya kita ketikkan buat seperti ini. Pertama adalah setelah kita buat PowerPoint-nya, kita maju ke insert, terus ke save ini, lalu pilih salah satu karakter bentuk save-nya. Saya pilih contoh misalnya ini ya. Ini misalnya kalau ingin keluar kayak ini ya, penting tadi. Ini tinggal kita tuliskan
kata-katanya, misalnya penting kayak itu ya. Nah, sudah diketik seperti ini, selanjutnya kita klik di sini. Ini karena pengen keluar ya kayak tadi, kita ke insert, langsung pilih action. Nah, hyperlinknya kita klik. Nah, di sini kita klik. Ini ada beberapa pilihan. Karena kita langsung keluar, ketika mengklik end, kita pilih end show. Sudah itu oke. Nah, ini kita buang dulu ya biar nggak bingung. Ini kita contohkan nih. Ketika saya klik ini akan keluar seperti ini. Yang selanjutnya saya akan mencoba seperti nomor 1 ini. Caranya kita masuk kayak tadi ke insert, pilih shape-nya salah satu, misalnya yang bulat ya sekarang ya. Udah itu double klik di sini, misalnya ketikkan angka 1. Biar jelas saya kasih ukuran yang besar ya. Nah, karena kita ingin ke sini, ini di slide 2 adanya, kita klik di sini, insert, action, lalu klik hyperlinknya, to-nya kita ganti. Nah, di sini kita pilih slide, klik slide. Nah, ini kita misalnya tadi slide 2 ya, kita pilih nomor 2 di sini. Oke, kita contohkan ya. Ketika saya klik angka 1, ini akan ke halaman ini. Oke ya. Nah, ketika seperti itu kita udah enak. Nah, yang selanjutnya ketika kita tampil di halaman 1, misalnya kita ingin kembali si 1 ini ke yang tadi, ke halaman awal, kita tinggal buat kayak tadi, insert, save, pilih salah satu di sini, misalnya nomor 1 juga ya, biar jelas kita gedein aja lah. Nah, udah itu klik di gambarnya, kita insert, action, lalu hyperlink to, pilih next slide-nya, itu pilih slide yang bawah tadi. Nah, ini karena pindah ke sini, kita ke slide 1, kan diklik di halaman 1, di slide 1. Oke. Saya contohkan hasilnya. Ketika kita mengklik angka 1, kita ke angka 1. Ketika kita klik ini, kita balik lagi ke awal. Ketika kita klik ini, nanti keluar. Nah, itu mungkin 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar atau bertanya melalui WhatsApp saya, karena biasanya di deskripsi itu ada WhatsApp saya, atau di tentang channel juga ada nomor WhatsApp sama Facebook saya. Sekian, terima kasih, selalu semangat dan sukses selalu.